Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-sedulur saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini jumpa dengan Om Sun. Om Sun akan menyampaikan sharing ilmu. Ada masukan dari sedulur-sedulur yaitu tentang kampas kopling. Memang betul, jangan sampai kampas kopling jebol di jalan dalam perjalanan jauh. Akan susah dan biaya mahal. Saya pernah punya pengalaman waktu rental mobil di Randu Dongkal, jebol. Jadi tanjakan tinggi, gunung, batu, jebol di tengah hutan. Akhirnya saya harus menginap di hutan selama semalam. Paginya nunggu truk menarik mobil itu. Nah, untuk itu Om Sun hadir untuk memberi sedikit sharing ilmu tentang kampas kopling. Nah, ciri-ciri dan gejala kampas kopling tipis atau akan jebol. Oke, kita jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih subscribe-nya. Semoga menjadi amal baik panjenengan. Oke, kita berangkat ke bengkel. Kebetulan ada penggantian kampas kopling lengkap dengan flandersnya. Kita menuju ke bengkel. Aman, nyaman, wuss. Bengkel penuh. Transmisi diturunkan. Nah, ini diturunkan, itu transmisinya diturunkan. Biasanya kalau ini gejalanya adalah mobil kalau tanjakan itu kurang tenaganya kurang. Kemudian pada kecepatan tinggi kadang-kadang tenaganya hilang, terutama pada waktu tanjakan tinggi dia tiba-tiba tenaganya hilang. Yang biasanya sangat mudah tapi tiba-tiba hilang. Itu tenaganya hilang, kemudian harus diturunkan gitu. Nah, nanti ini terus ini harus diganti ini kampas koplingnya harus diganti. Sekalian lakernya diteliti itu. Terus mataharinya atau flandersnya juga diganti sekalian. Biar bagus gitu diganti. Jadi ini kalau yang baik ini diganti bersamaan dengan kampas kopling. Jadi flandersnya diganti bersamaan kopling. Apalagi kalau ini sudah garet-garet itu. Saya pernah di Pemalang waktu Dongkal jebol di tengah. Itu pakai Kijang Super zaman dulu. Dan dilihat sininya, dilihat juga diteliti. Ini ada yang cacat atau tidak. Itu Pak Guru. Oke. Apa? Udah tadi? Belum. Oke, kasih. Nah, ini kampas kopling ya. Kampas kopling ini biasanya ini kalau tanjakan tinggi ini tiba-tiba tenaga hilang, terutama muatan berat. Yang bagus diganti dengan flandersnya,
diganti dengan plendesnya. Ini biasanya cirinya juga kadang-kadang kalau tanjakan tinggi dipaksa gitu, itu ada bau seperti terbakar, bau anyir terbakar itu. Jadi kalau tiba-tiba naik mobil tanjakan tenaganya hilang terus bau anyir terbakar seperti sesuatu terbakar, ya ini kampas koplingnya ini terbakar. Penggantian kampas kopling. Nah, ini salah satunya. Transmisinya diturunkan untuk mau diganti kampas koplingnya. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, ini sudah terpasang pada blok mesin, pasang. Ini masih terpasang, mau diganti. Oke. Nah, nanti yang ini ketemu sama nih. Dari sana nanti gearboxnya akan sambung dengan mesinnya. Jadi kopling adalah untuk bersambung dengan blok mesin. Nah, ini penggantian kampas kopling ini. Jadi ini diganti kampas koplingnya di dalam satu set, ganti kampas kopling. Ini mataharinya, blendesnya nanti diganti bersamaan. Nah, ini nah, kampas kopling sama kopling sudah diganti, terus dinaikkan. Nah, dinaikkan. Kemudian ini freeze couple-nya, kemudian ini transmisi mulai dinaikkan. Setelah diganti kampas kopling, plendes matahari diganti. Nah, kemudian mulai dinaikkan. Nah, terus nanti tinggal masang freeze couple-nya. Nih. Hampir selesai. Tinggal masang freeze couple, masang freeze couple-nya sama kabel kopling. Pada tanjakan waduk simpor, tanjakan yang cukup tinggi. Nah, kita coba akselerasi mobilnya, akselerasi mobil. Cukup bagus, ke handle 2. Kita coba setelah tikungan, kita coba ke handle 3. Ini tanjakan paling tinggi waduk simpor. Nah, tanjakan waduk simpor yang paling tinggi. Saya gunakan handle 3. Masih cukup, tenaganya cukup mulus pada RPM 2000. Nah, pada RPM 2000 tanjakan yang paling tinggi waduk simpor tidak ada masalah. Ini masuk masih RPM 2000 dengan handle 3. Cirinya kalau tanjakan gini, kalau kampas koplingnya tipis akan bau gosong, akan ada bau gosong seperti kampas terbakar, bau gosong. Kalau kemarin tadi saya bilang anyir, bau gosong. Nah, ini kita tanjakan 2, ini karena tanjakan tinggi, kita
kita naikkan di RPM 2 masih enteng. Nah ini, oke, nah pelan ada motor, oke, nah ini tekan tinggi. Jadi satu, akselerasinya biasanya kalau kampas koplingnya tipis, akselerasinya rendah. Kemudian pada tanjakan tinggi itu muncul bau gosong. Muncul bau gosong. Yang berikutnya, yang ketiga, biasanya kalau tanjakan pas tinggi, apalagi muatan berat, kopling terasa selip. Jadi seperti set 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 gitu. Kopling tuh. Itu. Kopling terasa selip. Kemudian akan saya tunjukkan gimana mengetes, tapi hati-hati kalau belum betul paham harus pakai mentor. Soalnya cukup berisiko kalau sampai tidak bisa mengendalikan mobil. Nah, ini turunan yang ini turunan yang tajam. Cara ngetes kampas koplingnya, ini pada turunan yang cukup tajam, ya. Kemudian handle-nya masuk satu, semua lepas, terus kemudian mesin mati. Setelah mesin mati, kemudian semua kita lepas, kampas kopling, kemudian kampas kopling, terus pedal kopling, terus handrem kita lepas. Nah ini, kalau tidak bergerak, jadi mobil tidak bergerak set turun, berarti kampas kopling bagus. Tapi kalau pedal kita masukkan satu, pedal kopling kita lepas, kemudian rem semua kita lepas. Kalau pelan-pelan turun, turun, berarti kampas kopling sudah tipis. Tapi kalau berhenti total, tidak bergerak, ya, berarti kampas kopling cukup bagus. Oke, dulur-dulur sudah saya tunjukin, sudah kita perlihatkan bagaimana mengecek ciri-ciri dan gejala kampas kopling. Jangan sampai jebol di jalan. Yang pertama, biasanya mobil akselerasinya rendah. Akselerasi rendah itu ngeleler. Kemudian pada waktu tanjakan tinggi akan, kalau sudah parah, akan ada bau gosong. Jadi akselerasi rendah, bau gosong, terus kemudian kampas kopling selip. Jadi pada waktu naik itu terasa itu agak lurus gitu. Kemudian yang ketiga adalah pedal kopling ini terlalu pendek. Terus dipindah agak susah. Jadi satu, akselerasi rendah, putaran mesin tinggi, gereng. Kemudian yang ketiga, tanjakan akan tercium bau gosong. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah kopling selip. Yang berikutnya adalah pedal kopling terlalu pendek. Kemudian handle susah dimasukkan. Demikian perjumpaan dengan Untu. Semoga sharing ini bermanfaat. Semoga Untu sehat selalu.
lancar begini. Sampai jumpa lagi dengan Om keduduran selawat saking jadilah saudara selama-lamanya karena kehendak Allah. Salam untuk keluarga, sehat selalu, lancar begini. Terima kasih. Jadi Om Autotech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.